Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam rahayu. Para pemirsa di rumah, hari ini kita sharing dengan tema iri dengki adalah racun bagi kita semuanya. Di video yang dulu juga saya pernah membahas mengenai sifat-sifat iri dan dengki. Iri dan dengki ini persis seperti hama ya, hama wereng, atau dia merupakan racun, atau dia merupakan semacam penyakit kanker yang dapat menggerogoti tubuh kita jika kita memelihara iri dan dengki. Iri dan dengki ini adalah salah satu sifat ya, di dalam ajaran Satripu ya, 6 musuh yang ada dalam diri manusia, yaitu antara lain yaitu iri dengki. Iri dengki ini biasanya timbul karena kenapa orang bisa iri dengki? Sifat-sifat ini muncul ya, setiap orang, setiap manusia ya punya, tapi bagaimana kita memilihnya? Apakah dia lebih dominan? Apakah dia bisa direm? Ya, apa dia bisa dikurangi? Biasanya iri dengki ini timbul karena kita memeliharanya, kita merangkulnya, ya, kita mendiamkannya, kita meminus dia sehingga kita dikuasai oleh iri dan dengki. Ya. Padahal iri dan dengki adalah musuh yang ada di dalam diri kita yang harus kita redam, yang harus kita singkirkan. Karena apa? Sifat iri dengki ini biasanya timbul karena rasa egonya yang lebih tinggi ya. Dia ingin selalu merasa menang, merasa lebih tinggi derajatnya, merasa lebih cakep, merasa lebih tampan, merasa lebih kaya, merasa lebih pintar dan lain sebagainya. Sehingga dia begitu ada orang lain, jangankan temannya, jangankan orang lain, saudaranya sendiri juga ya, pasti akan dia irikan ya. Karena itu sudah karakteristiknya ya. Karakteristik orang yang iri dengki ini biasanya tidak suka melihat orang lain itu sukses, dia tidak suka orang lain itu senang, dia tidak suka orang lain itu berhasil, dia selalu ingin orang lain itu lebih jelek, harus di bawah dia. Dia akan selalu komen, dia itu sukses kan karena warisan, dia itu pinter kan karena nyontek, dia itu sarjana kan karena bisa nyogok dan lain sebagainya, bla bla bla. Itulah penyakit orang iri ya. Maka kita harus sadar, kita jauhi orang-orang iri dan dengki tersebut, karena akan membahayakan Anda sendiri ya. Jauhkan mereka, karena mereka itu pasti akan memberikan sinyal-sinyal yang negatif kepada kita ya. Kalau kita ingin misalnya mau maju, dia akan langsung memberikan komen yang negatif. Nggak usah, ngapain ke sana, nanti akan begini dan lain sebagainya. Padahal belum tentu seperti yang dia sarankan ya, namanya juga orang iri ya. Apapun yang kita lakukan pasti akan dianggap jelek, pasti akan dianggap miring, komen selalu miring. Karena apa? Karena mereka selalu ingin merasa lebih menang, lebih di atas kita, lebih tinggi dia derajatnya, perasaan dia. Padahal itu biasanya orang iri dan dengki itu kan ada pepatah ya. Iri dan dengki itu biasa orang yang tidak berhasil. Sebenarnya dia yang punya kelemahan. Iri tanda tak mampu. Itu ya. Jadi saya juga ada tuh dulu tetangga saya itu kita tinggal di komplek. Jadi itu dari blok A sampai Z satu persatu dia nilai, ya, termasuk saya juga. Dia bilang si A kan begini, si B kan begitu. Siapapun dia iri, itu karakternya ya. Hati-hati dengan orang iri dan mereka akan bicara normal 5 menit ya, setelah itu ya akan timbul ya nyinyir, iri, nyinyir dan komen negatif ya.
Anda pun akan menjadi korbannya. Ya, begitu kita habis ngomong, lewat 5 langkah, lewat 10 langkah, Anda yang akan jadi korban, yang akan dinyinyiri. Ya, dia iri juga dengan Anda. Hati-hati. Makanya sifat-sifat iri, dengki kita tidak perlu kita pelihara. Sifat iri dengki harus kita selalu berpikir positif, karena ada istilah dalam Weda itu adalah yat bawang. Apa yang kau pikirkan itulah iri. Jadi kalau kita berpikir positif, hasilnya akan positif. Kalau kita selalu berpikir negatif, hasilnya akan negatif. Itu pada prinsipnya. Jadi coba kita dengan ajaran yat bawang tat bawati. Jadi kita jauhi orang-orang iri dan dengki, karena kita tidak akan maju. Ya, kita akan terseret mengikuti arus dia. Karena apa? Ada istilah ya, racun kalajengking ada di kepala, racun ular ada di lidah. Tetapi orang yang iri dengki seluruh tubuhnya beracun. Jadi seluruh tubuhnya sudah beracun. Makanya jangan dekat-dekat agar Anda tidak kena racunnya. Ya. Jadi menjauh dari orang-orang iri dengki. Bagaimana cara mengantisipasi agar kita tidak memiliki rasa iri? Ya, nomor satu, bahwa kita selalu berpikir positif thinking. Kita selalu mengarahkan pikiran-pikiran kita pada hal-hal yang positif dan lain sebagainya. Jadi demikian sharing yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam pengenjali. Om Santi Santi Santi.